Halo guys, selamat datang di channel Najib Artis. Jadi di vlog kali ini aku akan berbeda karena nggak kayak vlog sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya itu pasti kayak ada yang mana live kuliner, traveling dan lain sebagainya. Tapi di sini sedikit serius karena kita akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah agama Islam. Langsung saja kita simak materinya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Sahabat sekalian, selamat datang di channel Najib Artis. Di video kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu definisi rukun dan syarat pernikahan. Nanti kalian bisa lihat di sebelah sini, belakang layarnya ada tulisannya. Semoga melalui video ini kita bisa bersama-sama menambah ilmu, memperkuat iman, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai pembahasannya dengan penuh semangat dan keikhlasan. Jangan lupa untuk di komen dan ditonton, subscribe. Pernikahan. Perkataan nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nikahan ankihu al-nikah, yang artinya adalah menikah, mengawinkan, akad nikah. Pengertian yang umum disampaikan oleh para ulama bahwa nikah diartikan dengan akad, yaitu mengadakan perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Menurut istilah syariat, pengertian nikah adalah terjalinnya akad seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau kenikmatan satu sama lainnya, serta membina rumah tangga yang solih atau keluarga atau masyarakat yang baik. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa menikah tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mencari kesenangan saja, namun ada tujuan jangka panjang yang harus dipikirkan, yaitu menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan ketenangan. Dari segi agama dan hukum, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat. Sebagai perjanjian perkawinan memiliki beberapa karakter, khususnya antara lain: pertama, pernikahan dilakukan dengan unsur sukarela dari kedua belah pihak, yaitu antara laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dan hukum-hukumnya. Yang ketiga, pernikahan mengatur hak dan kewajiban di antara seorang laki-laki atau suami dan perempuan atau istri. Menurut fikih, pernikahan diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, serta mewajibkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya. Dalil Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum 21. Dalil hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban nikah, maka hendaklah ia menikah, karena nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Demikian pula dengan kata zawajah banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin yang tersantum dalam potongan Quran surat Al-Ahzab ayat 37 yang artinya, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Dalam kompilasi hukum Islam yang disingkat dengan KHI sendiri mendefinisikan pernikahan merupakan akad yang sangat baik untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Rukun dan syarat dalam hukum besar bahasa Indonesia yang artinya harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, bagian pokok pada suatu bangunan, yaitu bagian terkuat yang menyangga bangunan agar tetap kokoh. Dan menurut istilah adalah apa yang jika suatu perbuatan dilaksanakan tidak dengannya akan batal. Pernikahan dianggap sah apabila rukun nikah dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Rukun pernikahan menurut hukum Islam. Rukun dan syarat. 1. Calon suami. Syarat: Islam, balik, berakal, tidak dipaksa, bukan mahram dari calon istri, tidak sedang ihram, dan tidak ada halangan hukum. 2. Calon istri. Syarat: Islam, berakal, bukan mahram dari calon suami, tidak sedang ihram, dan tidak ada halangan hukum. Yang ketiga, wali nikah. Syarat: laki-laki dewasa berhak menjadi wali dan tidak memiliki halangan perwalian. Yang keempat, 2 orang saksi. Syarat: laki-laki muslim, adil, balik, berakal, tidak tuli dan menyaksikan langsung akad nikah. Yang kelima, ada ijab dan qabul akad nikah. Ijab dari wali dan qabul dari mempelai pria secara sah dan terdengar jelas. Yang terakhir ada 6 mahar atau mas kawin, pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, meskipun sebagai ulama tidak menjadikannya rukun, tetapi tetap diwajibkan kepada masyarakatnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekarang kita sudah memahami bersama bahwa rukun dan syarat pernikahan adalah 2 hal yang sangat penting dalam menjadikan sebuah pernikahan sah menurut hukum agama dan negara. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa ditonton dan di komen agar kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.